Kalau kalian masih berpikir bahwa big villain-nya adalah Cassandra Nova, kayaknya kalian perlu berpikir ulang lagi. Yo, what's up guys, welcome to Daily Update. Yap, hari ini mari kita ngobrolin Deadpool and Wolverine karena Marvel Studios sudah mulai menjual tiket mereka, tiket presale mereka untuk film Deadpool ketiga ini mulai di hari Senin ini. Jadi teman-teman udah bisa beli tiketnya. Nggak tahu kalau di Indonesia udah bisa apa belum, tapi di luar sana mereka sudah mulai menjual gitu. Ini semua langkah-langkah cuan dari Marvel karena mereka pengen target mereka tuh paling nggak 1 miliar dolar kayak gitu. Pokoknya banyak banget target mereka untuk Deadpool dan Wolverine, seolah-olah pengen narik banyak gitu karena ada banyak sekali proyek-proyek yang tidak sesuai ekspektasi selama ini. Jadi ya penghempasan, pelampiasannya ya ada di Deadpool and Wolverine ini tentunya. Dan filmnya juga worth it banget untuk kita tonton tentunya, karena udah lama banget kita nggak hype sama project Marvel setelah Infinity Saga ya kan, jujur aja gitu ya. Oke, sekarang mari kita bahas hal yang agak sedikit mendetail dari trailer, dari beberapa materi-materi pemarketing mereka terkait dengan siapa big villain sebenarnya di film Deadpool ketiga ini. Kalau kalian masih berpikir bahwa big villain-nya adalah Cassandra Nova, kayaknya kalian perlu berpikir ulang lagi. Karena kalau kalian udah kenal sama teknik-teknik dari Marvel, tentu ada sesuatu yang disembunyikan dari semua trailer mereka. Nggak mungkin dong mereka kayak apa ya, kayak film yang Wick tuh ya, yang di Disney. Itu trailernya panjang banget nyeritain seluruh filmnya gitu ya. Kalau Marvel nggak kayak gitu, karena ada banyak sekali hal-hal yang ditipu gitu loh. Kalau kalian perhatikan lebih detail lagi dari trailer-trailer yang sudah dirilis oleh Marvel terkait dengan Deadpool dan Wolverine, ada beberapa perbedaan warna. Ada yang cerah, ada yang agak keputihan gimana karena di salju gitu, ada yang juga agak kecoklatan. Nah, perbedaan warna-warna, tone warna grading ini itu perlu dipertanyakan dan juga kita curigai bahwa ada sesuatu yang dihilangkan di beberapa scene-scene tersebut. Termasuk juga kayak senternya yang kadang Deadpoolnya di sebelah pinggir, pasti ada seseorang yang ada di tengah kayak gitu. Itu udah lumrah banget di dunia permarvelan gitu. Kita udah khatam banget tipu dayanya. Termasuk juga di Infinity War ya. Infinity War dulu kan di trailernya ada Hulk, ada Bruce Banner. Ternyata di filmnya nggak ada gitu. Termasuk juga dengan Deadpool dan Wolverine pasti ada yang disembunyikan. Salah satu yang harus kita bahas adalah secret villain-nya. Apakah benar Cassandra Nova tok gitu ya? Kalau kita berkaca dengan apa yang terjadi di series Loki, yang ujung-ujungnya villain-nya adalah bisa dibilang varian Loki itu sendiri, dan juga termasuk TVA, bagaimana tektokan antara TVA dan juga Loki, itu semua menjadi pembelajaran untuk di film Deadpool ini. Sampai sekarang masih menjadi perdebatan apakah event yang terjadi di Deadpool ini terjadi sesudah event Loki season kedua atau justru sebelum Loki season kedua. Kalau kalian perhatikan tepatnya di markas TVA ketika Deadpool diwawancara oleh Mr. Paradox, Mr. Paradox ini mengajak Deadpool jalan-jalan. Di bagian dalam ruangan dari TVA tersebut kita melihat dari gambaran dinding ada bentuk-bentuk dari secret timeline yang masih sedikit normal gitu ya. Gue merasa bahwa ini bisa saja terjadi sebelum kejadian yang ada di ending Loki. Artinya di momen ini Loki belum menguasai multiverse seperti yang kita lihat di ending Loki season kedua. Jadi beberapa kejadian-kejadian ini nanti bisa disangkut pautkan dan bisa saja nantinya Deadpool ini mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Loki. Yang jelas kita masih mempertanyakan bagaimana setting waktu dari Deadpool ini. Namun dari permasalahan utama yang kita lihat di trailer, sudah sangat jelas Deadpool rela melakukan berbagai cara demi menyelamatkan universe utamanya, di mana universe itu adalah universe-nya para X-Men, di mana itu tempat tinggal dari Deadpool, ada keluarganya, temannya. Makanya di awal trailer kita melihat bagaimana Wade Wilson, bagaimana si Deadpool ini benar-benar bahagia dengan keluarganya. Tiba-tiba ia dijemput oleh TVA bahwa dia sudah mengacaukan timeline, sudah mengacaukan banyak sekali hal-hal, termasuk juga pergi ke universe alternatif lain di mana ada Ryan Reynolds yang lagi baca naskah dari Green Lantern, itu kan ditembak kan. Itu kan berarti dia keluar jalur gitu, masuk ke universe yang berbeda, dimensi yang berbeda. Jadi karena banyak hal yang dilakukan oleh Deadpool di film Deadpool kedua,
Makanya ia dipanggil oleh TVA, dan dampaknya adalah Mr. Paradox mengancam Deadpool jika tidak ingin melakukan misi-misi yang terjadi di film ini nantinya, universe-nya akan segera dihapus. Artinya istrinya akan menghilang, teman-temannya X Factor-nya pun akan menghilang semuanya. Itu yang benar-benar diperjuangkan oleh Deadpool. Namun kita tahu sendiri bahwa Deadpool tidak mungkin dong langsung mau begitu saja disuruh. Artinya sekarang mulai terbaca siapa secret villain sebenarnya. Karena Deadpool ini merasa dia ini diperintah dan diancam, akhirnya dia mencari sosok varian dari Wolverine yang sebenarnya yang kita lihat di trailer utama ini. Akhirnya Deadpool mengajak Wolverine satu ini bekerja sama untuk melawan TVA dan juga beberapa hal-hal yang akan membatasi kebebasan mereka. Jadi sekarang mulai terbaca bahwa mereka terlalu fokus melihat bagaimana aura dari Cassandra Nova, bagaimana pembandingan Cassandra Nova di dalam komik, dan itu belum tentu sejajar dengan apa yang terjadi nanti di film Deadpool. Artinya Cassandra Nova tidak akan menjadi big villain atau main villain di Deadpool and Wolverine ini nantinya. Akan ada sosok yang menjadi main villain sebenarnya. Salah satunya yang kita sangat curigai adalah Mr. Paradox itu sendiri, karena dia sudah mengetahui semua yang terjadi, termasuk dengan universe-nya Deadpool, termasuk juga dengan apa yang terjadi di The Void, termasuk juga apa yang terjadi dan juga yang dilakukan oleh Cassandra Nova, sehingga Mr. Paradox ini mengambil Deadpool untuk memberantas masalah yang terjadi di The Void, termasuk juga dengan Cassandra Nova yang sudah mulai bisa merekrut banyak sekali varian-varian yang dimasukkan di The Void, termasuk orang-orang yang ada sangkut pautnya dengan dunia dari X-Men. Kita lihat di sana berjejer, itu orang-orang X-Men semua, karakter-karakter yang pernah hadir di film-film X-Men, dan kayaknya Cassandra Nova ini ingin melawan si TVA langsung. Jadi mau tidak mau Deadpool akan ditawari sesuatu yang menarik untuk memberantas si Cassandra Nova ini, karena cuma Deadpool yang bisa mengalahkan Cassandra Nova ini, guys. Jelas kalian masih ingat beberapa dialog yang terjadi di trailer di mana Mr. Paradox bilang bahwa kamu akan aku berikan kesempatan menjadi superhero di atas para superhero. Benar-benar itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan kayak gitu. Pasti ada sesuatu yang nyeleneh di balik perkataan tersebut yang ditipu oleh Mr. Paradox, yang pada ujungnya Deadpool ini mulai menyadari bahwa selama ini dia ini dipergunakan dan diancam bahwa universe-nya akan dihapus. Sehingga kalau kalian lihat di trailer Mr. Paradox tiba-tiba hidungnya berdarah, itu pasti sesuatu terjadi di mana Deadpool juga Wolverine mulai mengancam. Dan kita juga sempat melihat Deadpool menggunakan tempet yang luar biasa punyanya si Mr. Paradox. Jadi dia bisa pergi kemana saja dengan tempet tersebut, sehingga kita akan melihat bagaimana proses dari pelarian dari Deadpool. Karena dari awal sendiri sinopsis dari Deadpool and Wolverine kan mulai ada bocor-bocor bahwa mengatakan bahwa Deadpool ini nantinya akan kabur dari kejaran dari TVA, dan jelas dari kebocoran awal sinopsis tersebut menjelaskan langsung bahwa main villainnya sebenarnya adalah TVA itu sendiri. Nantinya ketika Deadpool juga Wolverine bertemu dengan Cassandra Nova, ternyata pas bertemu, yang tadinya mereka mulai pengen berantem, pengen memusnahkan anak buah dari Cassandra Nova, tiba-tiba malah mereka bekerja sama untuk bisa keluar dari The Void tersebut. Jadi menarik banget gitu ya. Termasuk juga dengan gerbang yang mirip seperti gerbang Doctor Strange. Gua menduga bahwa ada salah satu, entah itu varian dari Doctor Strange, entah itu varian dari orang-orang dari Kamar Touch, yang jelas mereka punya ring yang bisa membuat portal tersebut. Jadi mereka bekerja sama bareng-bareng, termasuk mungkin itu menjadi anak buah dari Cassandra Nova kali ya, orang-orang yang memegang ring yang dari Kamar Touch tersebut. Sehingga Cassandra Nova akan membantu Deadpool dan juga Wolverine untuk memberantas para TVA agar mereka bisa keluar dari The Void. Jadi menarik banget untuk menyaksikan bagaimana kejelimetan cerita dari sini. Jadi poin dari video ini adalah kita nggak percaya sama sekali bahwa Cassandra Nova adalah main villain dari Deadpool and Wolverine, karena terlalu jelas. Marvel itu biasanya selalu abu-abu, kabur, jadi benar-benar kita susah menebak. Kalau kita langsung bilang bahwa Cassandra Nova itu kan memang keren di komik bla bla bla, iya memang keren, tapi di momen ini Cassandra Nova itu tampaknya memang diprune, dimasukkan ke The Void sebelum dia bisa melakukan aksi jahatnya. Karena TVA bisa melihat masa depan apa yang akan dilakukan dan juga apa potensi berbahaya dari Cassandra Nova, sehingga mengacaukan orang-orang X-Men, akan mengacaukan para mutant, sehingga dia diprune belum pada waktunya. Sama kayak kasus si Sylvie, varian dari Loki, diprune ketika dia masih kecil, belum tahu apa-apa, yang akhirnya juga tetap aja
takdir akan mengikuti sang karakter varian ini. Kalau Sylvie kan akhirnya tetap aja dia mengacaukan multiverse juga pada ujungnya karena kejadian diculik oleh TVA. Begitu juga proses dari Cassandra Nova ketika dia dimasukkan ke dalam The Void, yang tadinya dia belum kepikiran pengen jadi jahat, tiba-tiba di sini dia membentuk aliansi, membentuk banyak-banyak karakter sehingga dia menjadi lebih jahat daripada yang dilihat oleh TVA. Itulah berbahayanya buat orang-orang yang bisa melihat masa depan. Jadi kita akan melihat bagaimana nanti di awal film gue membayangkan bahwa Cassandra Nova digadang-gadang akan bertemu dengan Wolverine, berantem, yang pada akhirnya bekerja sama, memberikan akses kepada Devil juga Wolverine untuk bisa masuk ke kantor TVA lagi, dan akhirnya mereka akan melawan si Mr. Paradox dan juga teman-temannya guys. Jadi secret villainnya tentu saja adalah si Mr. Paradox ini. Nah, di balik Mr. Paradox lagi, itu perlu kita kulik lagi sebenarnya, masih panjang banget. Mungkin kita bahas di video-video selanjutnya. Yang gue duga juga, ada juga beberapa teori yang mengatakan bahwa Mr. Paradox jangan-jangan adalah Beyonder yang sedang menyamar menjadi sosok berbeda. Jadi memang meskipun liar teori tersebut, tapi sosok Beyonder ini gue yakin selama ini ada di beberapa scene-scene, dan juga Marvel kan pintar membentuk scene-scene yang kosong itu untuk diselipkan di project-project mereka selanjutnya. Bisa saja dimasukkan sosok Mr. Paradox, entah itu mungkin Deadpool pernah bertemu dengan Thor dan sebagainya sehingga membentuk garis timeline yang berbeda. Itu masih akan kita diskusikan sampai filmnya nantinya akan dirilis di bulan Juli tentunya guys. Jadi dengan dijualnya tiket Deadpool mulai dari hari ini, kita akan menantikan dan juga membahas banyak sekali hal menarik terkait dengan Deadpool and Wolverine, termasuk juga dengan detail-detail menarik lainnya. Nantikan terus pembahasan kita di setiap harinya, dan kita akan membahas lebih jauh. Atau kalian punya teori menarik, temuan menarik terkait dengan trailer dari Deadpool and Wolverine, silakan tambahkan di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga saja pembahasan kita hari ini cukup mengasihkan untuk dibahas lagi di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian belum subscribe channel ini dan baru nemu channel ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe dan komen dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.